memegang janji firman-Mu Tuhan. Kami pegang setiap apa yang sudah Tuhan katakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami arahkan hati kami hanya kepadamu. Berfirmanlah kepada setiap kami saat ini Tuhan. Layakan kami Tuhan menerima yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Bersama kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Kita akan baca bersama ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kejadian pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya undang saudaraku untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat demi ayat dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang kelima, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ayat ini tidak asing lagi bagi kita dan malam hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan tentang persembahan yang berkenan. Persembahan yang berkenan kalau kita lihat dari bacaan kita tadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kakak beradik ya, di sini diangkat kakak beradik Kain dan Habel. Kalau kita melihat Kain ini arti dari Kain adalah milik ya atau dimiliki. Ini arti dari Kain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi arti Kain ini adalah terdapat atau milik. Ya, arti dari nama Kain. Sedangkan kalau Habel, nama Habel ini arti dari nama Habel ini adalah napas atau sia-sia. Dari arti kedua, nama ini aja sudah sangat berbeda. Ya, jadi yang satu artinya terdapat atau milik, yang satunya napas atau sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang bagaimana Alkitab, firman Tuhan mengangkat tentang persembahan kedua anak dari Adam dan Hawa ini. Berarti ada sesuatu yang mau diajarkan kepada saya pribadi dan saudara. Kalau kita melihat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentang Kain, dia mempersembahkan, Alkitab mencatat di sini bahwa Kain mempersembahkan dari hasil bumi. Ya, hasil bumi. Sebelum jauh kita akan lihat dulu Roma 12, coba saudaraku kita buka bersama-sama Roma 12 ayatnya yang pertama. Kita baca ayat ini bersama-sama Roma
pasal yang ke-12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ternyata persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu juga merupakan ibadah yang sejati di hadapan Dia. Kalau dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu, ya persembahkan kehidupanmu, persembahkan kepada Dia, saudara, itu adalah suatu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati. Kalau kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentang suatu persembahan yang berkenan, kita kembali pada bacaan kita tadi dalam Kejadian pasalnya yang keempat. Coba saudaraku kita lihat Kejadian pasal yang keempat tadi, ayatnya yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saudara, kalau kita melihat di sini, Kain mempersembahkan korban, suatu persembahan yang berkenan. Ternyata saudaraku, persembahan yang berkenan itu adalah persembahan yang didasari dengan kerendahan hati. Jadi bukan berarti, Tuhan itu tidak mengindahkan persembahan yang jenis tentang pertanian. Misalnya kan kadang-kala orang salah tafsir di situ. Bukan. Tetapi akan kita melihat lebih jauh lagi saudaraku, didasari dengan arti dari nama Kain tadi saudara. Kain ini dia adalah anak sulung dari Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa mendapatkan Kain, mereka sangat bersuka cita sehingga dikatakan arti Kain itu adalah milik mereka yang sangat berharga. Ya, sedangkan si Habel dikatakan napas atau sia-sia. Jadi dalam perkembangan mereka dari masa kecil mereka, saudaraku, sebenarnya mereka ini sudah memiliki suatu sifat yang sangat berbeda. Dilatar belakangi juga dengan arti namanya itu, saudara. Kalau si Kain ini mungkin merasa bahwa saya ini adalah anak yang sangat dibanggakan oleh orang tua. Ada rasa bangga di dalamnya, ada rasa kesombongan di dalamnya. Merasa bahwa segala sesuatu yang aku lakukan semuanya itu sangat dibanggakan oleh orang tua saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi persembahan yang berkenan ternyata Allah mau bahwa apa yang kita berikan itu didasari dengan kerendahan hati. Kalau kita lihat di dalam Roma 3 ayat 27, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Kalau saudara lihat di sini, ternyata persembahan yang berkenan itu didasari dengan kerendahan hati yang dilakukan oleh si Habel. Tetapi ini tidak dilakukan oleh si Kain. Kain melakukannya membawa persembahannya dengan satu rasa bangga, rasa kesombongannya sejak dia kecil, ya sejak dia lahir, dia adalah anak yang sangat dibanggakan oleh orang tuanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di sini dikatakan, saudara, apa yang dapat kita banggakan? Ya. Kalau ayat yang kita baca tadi, apa yang dapat dibanggakan? Kita bangga jika kita melakukannya berdasarkan iman. Saya dan saudara saya rindu kita melihat
ya kita melihat segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan, apakah kita lakukan dengan kerendahan hati? Kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apakah kita melakukannya itu dengan kerendahan hati, ataukah kita melakukannya dengan suatu kesombongan, kita merasa bahwa saya bisa melakukannya, merasa bangga dengan diri sendiri. Saudara, Allah berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak. Jadi kerendahan hati di sini ini mendasari bagaimana persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Kerendahan hati. Kalau si Habil, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mempersembahkan. Dia merasa bahwa aku akan mempersembahkan sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Dia rawat baik-baik, ya. Dia rawat segala sesuatu yang akan dipersembahkan untuk Tuhan. Sejak beranak kambing dombanya dirawat, jangan sampai cacat. Ya, jangan sampai cacat agar dia dapat mempersembahkan yang terbaik. Saudara, ternyata inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu, hidup kita, hati kita kepada Tuhan. Jangan kita mempersembahkan yang cacat atau yang tersisa. Habil, dia mempersembahkan yang terbaik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan kerendahan hati ini, dia berusaha memberikan yang terbaik. Mungkin dia merasa bahwa aku ini walaupun tidak dianggap, dikatakan mungkin aku ini adalah sia-sia, sepertinya tidak ada artinya seperti kakak saya. Tetapi saya akan datang kepada Tuhan, membawa korban yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkannya sebagai persembahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Habil melakukan hal itu, Allah berkenan. Alkitab berkata bahwa Allah berkenan persembahan dari Habil. Saat saya belajar firman Tuhan ini, saudaraku, sebenarnya Allah berbicara juga buat saya pribadi. Terkadang kan kita udah capek ya, melakukan banyak hal ini dan itu. Udah capek. Dan kadang-kadang kita melakukan untuk Tuhan yang penting selesai. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah mau hatimu melakukannya dengan hati dan kerendahan hati. Merasa bahwa aku tidak mampu tapi aku mau Tuhan, aku mau memberi yang terbaik. Bukan berarti aku datang dengan suatu kebanggaan, aku datang bahwa oh ya Tuhan, aku ini kan bisa melakukan ini, aku ini kan bisa memberi ini dan itu. Bukan itu, tetapi Allah mau datanglah dengan satu kerendahan hati. Karena dalam 1 Petrus di situ Allah menentang orang yang congkak. Ya, Allah menentang orang yang congkak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah berkata bahwa, ya firman Tuhan berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, jangan kita datang kepada Tuhan dengan berkata bahwa aku ini sudah melakukan banyak untuk Tuhan. Sehingga ketika aku mau memberi untuk Tuhan, ketika aku mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, aku mempersembahkannya dengan rasa bangga diri. Allah menentang orang yang congkak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saya dan saudara di hari-hari ini kita menyadari, kita memperbaiki persembahan kita. Kita memperbaiki cara kita mempersembahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kalau saudaraku, saudara melihat, kita buka bersama-sama di dalam Lukas pasalnya yang ke-18.
Injil Lukas pasalnya yang ke-18, kita lihat bersama-sama pada ayatnya yang ke-10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Saudara perhatikan baik-baik. Yang seorang adalah orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Perhatikan ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Seperti firman Tuhan kemarin-kemarin saudaraku. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Jangan kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Merasa diri kita bisa dan orang lain di belakang kita. Ya. Jangan sampai kita melakukan atau kita melayani Tuhan dengan didasari bahwa aku ini dibutuhkan. Siapa kita, saudaraku? Ya, siapa kita? Allah mau kita benar-benar menyadari, saudara, bahwa kita ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena apa? Dia sudah terlebih dahulu melakukan segala sesuatu lunas untuk kita. Jadi gak ada hak lagi bagi saya dan saudara berkata bahwa saya melakukan ini dan itu karena untuk membalas apa yang Tuhan sudah lakukan atau supaya aku mendapatkan sesuatu. Gak ada hak lagi, saudaraku. Ya, gak ada hak. Tapi lakukanlah, saudara, dengan kerendahan hati. Maka Allah akan mengindahkan persembahan orang yang rendah hati. Kalau si pemungut cukai ini, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, saudara melihat bahwa pemungut cukai ini, namanya pemungut cukai, saudara, selalu dikatakan itu orang berdosa. Ya, kita sudah bahas tentang Sakeus waktu itu ya. Karena apa? Seringkali ada plus-plusnya di belakangnya. Ya, waktu itu mereka melakukannya seperti itu. Dan akhirnya pemungut cukai itu sangat dibenci dan dicap orang berdosa. Koruptor tingkat tinggi di masa itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga si pemungut cukai ini datang kepada Tuhan dan dia menyadari akan dirinya. Dan dia berkata, aku ini orang berdosa. Dan saudara tahu, ternyata Allah tidak menghina atau Allah melihat hatinya. Hati yang hancur di hadapan Tuhan Allah perhitungkan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan kita lihat lagi. Ya, kita lihat korban yang berkenan, ya, korban berkenan itu bukan melakukannya dengan perbuatan-perbuatan yang dilihat oleh Tuhan. Bukan hanya itu atau dilihat oleh manusia. Melakukan didasari hanya melakukan perbuatan-perbuatan aja. Tidak. Tetapi saudaraku, Allah melihat hati kita. Lakukan dengan hati. Lakukan segala sesuatu dengan iman. Dengan hati. Bukan hanya yang penting aku lakukan aja. Yang penting aku melakukan ini aja lah. Sudah. Saya hanya menyelesaikan aja tugas saya, sudah.
Tidak, tidak seperti itu. Tapi Allah mau kita melakukannya dengan satu rasa kasih kita kepada Allah. Allah mau kita melakukan segala sesuatu itu dengan rasa cinta kita kepada Dia. Bukan hanya perbuatan. Saudara, kalau kita lihat di dalam Ibrani 11, coba kita lihat dalam Ibrani 11. Ayatnya kita lihat Ibrani 11 ayatnya yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Allah mau kita melakukannya bukan hanya sekedar perbuatannya tanpa iman. Ya. Allah mau kita melakukan segala sesuatu baik itu pelayanan, pemberian kita, segala hal kita datang beribadah memuji Tuhan, bukan hanya kita hadir dan melakukan saja udah selesai tanpa iman. Saudara, kalau dalam iman itu ada satu percaya, ya, dalam iman itu juga ada kasih atau cinta. Dalam iman itu juga saudara kita berani lakukan yang terbaik, itu dalam iman. Oleh sebab itu Tuhan mau kita melakukannya bukan hanya sekedar melakukan sekedar perbuatan aja, tetapi Tuhan mau kita melakukannya dengan dasar iman kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena di dalam iman tadi saya katakan bahwa di dalam iman itu ada percaya. Di dalam iman itu ada cinta kasih. Ya, di dalam iman itu juga ada satu keberanian bayar harga. Berani melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari saudara, lakukanlah dengan iman. Segala sesuatu ketika kita datang memuji Tuhan, lakukanlah dengan iman bahwa saya ketemu Tuhan. Ya. Lakukanlah dengan iman. Saudara, kalau kita lihat tadi, si Kain, bukan berarti Kain itu karena dia mempersembahkan hasil pertaniannya, ya, hasil tanaman-tanamannya, sayur dan lain sebagainya, itu yang Tuhan gak suka. Dan kebanyakan orang berkata bahwa kalau begitu saya sebagai petani, saya gak bisa dong mempersembahkan untuk Tuhan. Dan hanya yang peternak aja yang berkenan. Bukan itu saudara. Tapi ternyata Kain yang Tuhan lihat, yang dia lakukan itu asal-asalan saja. Ya seperti Habel ini. Dia punya ternak kambing domba, sulung yang terbaik. Dia sudah rawat baik-baik, ya. Dia sudah rawat dengan luar biasa. Jangan sampai cacat. Dan dia persembahkan itu untuk Tuhan. Saudara, itu bukan hal yang mudah sebenarnya bagi Habel. Ada ikatan. Ada rasa sakit sebenarnya. Sedih, sakit. Aku mengorbankan. Yang aku rawat dengan baik. Karena ada perhatian khusus. Kenapa perhatian khusus? Karena dia akan mempersembahkannya untuk Tuhan. Jadi dia jaga sedemikian rupa jangan sampai cacat. Saudara, jangan sampai saudara bawa ke mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang sudah saudara nggak suka baru saudara persembahkan. Ya. Atau saudara sudah ini nggak tahu lagi mau kasih ke siapa. Ya sudahlah, dipersembahkan aja. Itu hati-hati kita sebagai anak Tuhan. Ya, itu hati-hati. Karena apa? Allah lihat hati kita. Mungkin yang menerima nggak tahu. Ya terima kasih ya. Tetapi Allah tahu hati kita. Misalnya saya memberi sesuatu. Sudahlah ini saya nggak suka.
Ya wes tak kasih aja sebagai persembahan. Kan gak tahu juga. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita bertindak seperti Kain. Ya. Mempersembahkan asal-asalan. Tapi si Habel ini dia mempersembahkan dari dasar hati dia. Dia merasa sesuatu sampai menjadi kata korban. Kata korban itu berarti ada sesuatu yang disembeli, yang merasakan sakit. Ya, namanya orang berkorban dikatakan. Berarti ada satu yang rasa sakit di dalam kita. Jangan sampai kita berkata bahwa saya memberi atau saya mempersembahkan, entah itu waktu kita untuk Tuhan, mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan dalam melayani. Ya saya memberi aja, ya sudah yang ini aja. Allah mau kita memberi dengan hati kita yang terdalam. Amin. Allah mau kita memberi dengan hati yang terdalam. Dengan dasar cinta. Itu adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kembali saudara lihat di dalam Kejadian tadi. Pada ayatnya yang ke-6 sampai 7 dari pasal 4 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Kain ini mau melakukan kesalahan, Allah sudah memberikan peringatan kepada dia. Tapi dia cuek aja. Dia tidak peduli. Ya. Dia cuek, dia tidak peduli. Saudara, akhirnya dosa menguasai dia. Ya. Padahal Allah katakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atas dosa itu. Bukan dosa itu yang menguasai kita, yang berkuasa atas kita. Tidak. Keinginan-keinginan kita. Menyepelekan segala hal-hal rohani. Kalau itu ada dalam hati kita, ayo kita berusaha, kita bertindak supaya kita menguasai itu. Bukan hal itu yang menguasai kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau saya dan saudara melakukannya. Mempersembahkan persembahan yang berkenan itu didasari dengan dasar cinta akan Dia. Ya. Terbukti kan? Ketika Tuhan berkata seperti itu, si Kain mah cuek aja. Ya kan? Berarti dia melakukan persembahan awalnya itu kepada Tuhan tidak dengan dasar cinta. Sehingga ketika Tuhan berkata seperti itu, sesungguhnya atau seharusnya dia mengerti dan dia menaati karena dia mencintai Tuhan. Tetapi apa? Dia mengabaikan suara Tuhan karena tidak ada cinta di dalamnya. Kalau kita punya cinta yang dalam dengan Tuhan, maka kita akan mau berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan tanpa kasih ternyata itu adalah sebuah hal yang jahat di hadapan Tuhan. Ya. Ternyata persembahan tanpa cinta, tanpa kasih kita kepada Dia, itu adalah sesuatu kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi saya pun sebagai hamba Tuhan, ketika saya melayani bukan dengan dasar cinta, tapi hanya menyelesaikan tugas saya melayani, itu pun kejahatan di hadapan Tuhan. Tapi layanilah Dia, persembahkanlah dengan dasar cinta yang dalam akan Dia.
Karena si Habil ini melakukannya bukan hal yang gampang, saudara. Dia melakukan hal yang berat sebenarnya. Karena dia sudah mengkhususkan dari awal. Berarti dia punya satu perhatian yang khusus kepada korban yang akan dipersembahkan itu. Ya. Tapi saudaraku, dia mau mempersembahkan. Sebenarnya Tuhan sedang berbicara, berurusan dengan hati. Ya. Segala sesuatu lakukan dengan hati, dasar cinta kepada Dia. Kalau saudara lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, saudara lihat bersama-sama. Saudara, kita baca ayat ini bersama-sama, ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, sebenarnya kembali Paulus mau mengingatkan bahwa dasar dari semuanya itu kasih. Karena Yesus mati, Yesus mau berkorban untuk saya dan saudara, dasarnya apa? Kasih. Oleh sebab itu Allah mau berkomunikasi dengan kita, ya, melalui kasih. Melalui kasih. Karena ketika kita mengasihi, kita memberikan, kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, Yesus nangkap. Karena itu bahasanya Dia. Kasih. Ya. Kenapa seringkali kita berkata bahwa saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Lihat, apakah kita lakukan itu, saudara, dengan kasih, dengan dasar cinta kepada Dia, ataukah kita melakukan seperti orang Farisi tadi yang sudah kita baca, ya? Dia merasa bahwa saya melakukannya karena saya hebat, saya bisa melakukan ini dan itu, tidak seperti dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, lakukanlah dengan dasar kasih. Hasil tanah yang dipersembahkan Kain. Ya, saudaraku, dia mempersembahkannya dengan asal-asalan, tidak dengan segenap hati. Sebenarnya kan ada di dalam dirinya dia, ada yang berharga. Sesuatu yang ada ikatan batin dengan dia. Ya saudara. Di zaman dulu pasti orang ada memelihara kambing, domba. Itu ada. Tapi kadang-kala kita nggak mau repot-repot, ya sudahlah, yang penting kita kasih, ya sudah. Kita mempersembahkan untuk Tuhan, ya sudah. Tidak seperti itu. Tuhan mau hatimu, persembahkan tubuhmu, persembahkan hatimu, persembahkan segala sesuatu dengan dasar cinta akan Dia. Persembahan yang berkenan, ya, persembahan yang berkenan, persembahkan dengan kerendahan hati. Persembahkanlah dengan iman. Lakukan dengan iman, bukan hanya perbuatan. Dan persembahkanlah, berikanlah itu didasari dengan cinta akan Dia. Amin. Hatiku
menghakimi saudara. Tuhan tahu engkau. Tuhan menghargai engkau. Biarlah persembahan yang terbaik dari hatimu, tubuhmu, engkau berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Baik itu kepada Tuhan, baik itu di rumahmu, baik di tempat pekerjaan saudara, baik itu di lingkungan saudara tinggal. Biarlah engkau mempersembahkan segala sesuatunya dengan benar di hadapan-Mu. Dan Tuhan akan membela engkau, sebab Dia menghargai. Haleluya. Bapa di surga, hari ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat umat-umat yang sudah datang mempersembahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Tuhan balas memberkati dia. Kesehatan anak-anakmu, pekerjaan anak-anak, keluarga, rumah tangga anak-anakmu. Engkau memberkati ya Tuhan. Dimanapun engkau tempatkan umatmu, engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Yang sakit engkau sembuhkan, yang lemah engkau kuat, yang susah engkau hiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkuasa atas umatmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah umatmu penuh kemuliaan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami bawa ke hadapan Tuhan. Engkau melindunginya. Kau patahkan setiap niat-niat jahat manusia yang ingin mengacaukan bangsa kami dan kota kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Balas berkati setiap teman-teman Tuhan yang sudah memberkati gereja Tuhan, yang sudah memberkati teman-teman Tuhan satu dengan yang lainnya, yang sudah memberkati kami hamba-hamba, yang sudah menjadi berkat dimanapun umat-umatmu berada ya Tuhan. Mari saudara, angkatlah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita terus mengalir